Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-6. Kita baca hadisnya. Wan Ibni Mas'udin. Iya, kemarin belum dijelasin yang ini. Wan Ibni Mas'udin radhiyallahu an sallam, ayyu dhanbi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Qultu thumma ayyu? Qala an tuzaniya khalilata jarik. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Maka beliau menjawab alaihi salam, engkau menjadikan sekutu untuk Allah, padahal Dia Allah yang telah menciptakan kamu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku berkata lagi, kemudian apa wahai Rasul? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, kemudian apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang bahaya 3 dosa yang merupakan dosa yang paling besar. Dan kita seorang muslim sudah selayaknya takut dengan dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang mukmin itu dengan dosa seperti orang yang duduk di bawah gunung yang mau meletus. Kira-kira orang yang duduk di bawah gunung tiba-tiba diberitakan oleh pihak BMKG bahwa gunung sebentar lagi meletus. Kalau dia orang berakal bukan gila, pasti dia akan lari. Begitulah seorang mukmin, apabila melihat dosa dia lari dari dosa itu. Tapi orang fasik dan fajir, kata Rasul, melihat dosa itu seperti lalat yang menempel di hidung. Kemudian ditepak, lalat itu terbang dan balik kembali. Begitu orang fasik, kadang dia sadar itu dosa, tapi besoknya melakukan lagi, berhenti sesaat, melakukan lagi, dan begitu seterusnya. Makanya seorang mukmin itu dia takut dengan dosa. Apalagi dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Apalagi bukan dosa besar, dosa paling besar lagi. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat senior, pakar Quran dan menjadi rujukan Quran, menceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi tentang dosa yang paling besar. Kemudian Rasul menyebutkan 3 dosa. Yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Sering saya buat analogi begini, Bu.
Kalau seandainya ibu punya anak, kemudian anak itu ibu besarkan, ibu sekolahkan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 sampai jadi profesor, sampai jadi orang sukses. Itu jerih payah ibu tuh, tidak ada orang lain yang ikut membesarkan dan mendidik anak ibu tuh, sampai dia punya perusahaan besar dan jadi kaya raya. Tiba-tiba setelah sukses, anak ini ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Dia kirim tiap bulan uang itu banyak sekali, tapi bukan untuk ibu, untuk tetangga ibu. Kira-kira sakit hati nggak? Sakitlah, sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi gimana ceritanya anak ini yang besarkan ibu, yang kasih pendidikan ibu sampai jadi profesor, sampai punya perusahaan, tapi dia berbuat baiknya sama tetangga? Lah ini analogi yang sederhana. Maka Allah Subhanahu wa taala min babil aula tentunya lebih utama lagi untuk dijadikan permisalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rizki kepada kita, Allah yang kasih nikmat kepada kita, segala-galanya Allah kasih kepada kita. Tiba-tiba kemudian kita ketika hendak bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bersyukur pula kepada selain Allah, apa tidak murka Allah itu? Itulah yang kemudian Rasul katakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah itu yang menciptakan engkau. Dan dosa yang satu ini bukan main-main. Dosa kesyirikan itu. Karena dosa kesyirikan ini sangat bahaya sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengancam dalam sebuah sabdanya, man laqiyallaha la yushrik bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nara. Siapa yang menjumpai Allah, dia tidak menyekutukan dengan siapapun, Allah jamin masuk surga. Tapi siapa yang berjumpa dengan Allah, dia sedang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dipastikan masuk neraka. Lihat ancamannya neraka. Dan ketika Allah Subhanahu wa Nabi SAW mendahulukan dosa syirik ini, Bu, dibandingkan membunuh anak kemudian berzina dengan istri tetangga, menunjukkan bahwa dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar, melebihi dosa-dosa yang lainnya. Melebihi dosa membunuh, melebihi dosa zina, melebihi dosa mencuri, zalim dan yang semacamnya. Kenapa demikian? Karena dosa syirik ini adalah dosa di mana seseorang dia tidak menghargai, tidak memuliakan dan tidak menghormati sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, bahaya syirik ini cukup 3 perkara ini sudah buat kita merinding. Pertama, syirik ini adalah bentuk i'tidah. I'tidah itu artinya melampaui batas seorang hamba atas hak Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita tauhid, mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah, kita pula kemudian menyekutukannya. Maka ini sebuah kezaliman yang sangat zalim, melampaui batas. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, syirik ini bisa menghancurkan semua amalan. Jangan lagi kita. Nabi SAW sampai ditegur oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu? Ayat 65 itu. La in asyrakta
la yahbatanna amaluka. Hai Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, dan mustahil Rasul melakukan kesyirikan, tapi seandainya Rasul melakukan kesyirikan, la yahbatanna amalu, semua amalmu gugur walaupun dia seorang nabi, apalagi yang bukan nabi. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang yang rugi di akhirat. Kalau nabi saja dikhitab oleh Allah, jika melakukan kesyirikan amalannya lebur, kemudian di akhirat termasuk orang yang rugi, apatah kita, siapa kita dengan nabi? Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan itu, kalau dia masuk neraka, maka dia tidak mungkin keluar dari neraka, dikekalkan di dalamnya. Kenapa? Karena di dunia dicabut keislamannya. Orang yang melakukan kesyirikan itu bukan seorang muslim, tapi dia kafir, keluar dari Islam. Makanya di akhirat ketika dimasukkan ke neraka, dia tidak mungkin keluar dari situ. Lah, 3 perkara ini saja sudah cukup bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Sangat besar sekali. Apalagi kalau kita rinci sedikit tentang kesyirikan ibu. Jadi pertama, syirik ini bentuk penyimpangan dari fitrah. Fitrah manusia itu dibangun di atas tauhid, karena setiap ruh itu pernah melakukan perjanjian di alam ruh dengan Allah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian, maka semua ruh itu mengatakan qalu bala syahidna, ya engkau Rabb kami menyaksikan itu. Jadi ketika bayi lahir kemudian ditiupkan ruh ke dalam bayi ini, maka semua bayi di dunia, tidak anak seorang mukmin, tidak anak orang kafir, tidak anak orang musyrik, tidak anak Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha atau siapapun yang terlahir, pasti sudah dibekali fitrah mentauhidkan Allah. Sehingga ketika kemudian dia menyekutukan Allah dalam kehidupannya, hakikatnya dia menyimpangkan diri dari fitrahnya yang selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa syirik sendiri sebab orang itu menjadi terhina. Jadi orang yang melakukan syirik itu hakikatnya menghinakan dirinya. Karena kita tahu bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Ketika kemudian kita mencari kemuliaan kepada selain Allah, Allah akan hina dia. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Tapi barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Allah, pasti Allah hinakan orang ini. Dan kesyirikan itu hakikatnya dia telah mencari kemuliaan kepada selain Allah, dan dia tidak mungkin dapat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu kehidupannya tidak akan tenang. Kehidupannya akan senantiasa banyak masalah dan masalah. Karena tenangnya hidup manusia itu atas pertolongan Allah, atas karunia dari Allah. Lah, orang yang melakukan kesyirikan itu mencari pertolongan kepada zat yang tidak bisa menolong, kepada zat yang tidak bisa melindungi, kepada zat yang tidak bisa mengayomi dia, memberikan nafkah dan begitu seterusnya. Macam mana akan tenang hidupnya? Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa kesyirikan ini akan mendatangkan ketakutan kepada pelakunya, akan mendatangkan ketakutan dalam kehidupannya. Lihat orang-orang yang datang ke dukun, percaya kepada tangkal, datang ke kuburan meminta-minta, apalagi sekarang lagi marak. Banyak kuburan-kuburan yang diatasnamakan habaib, habib-habib, kemudian sedekah di situ, entah kepada siapa uang itu diambil sedekahnya, kemudian meminta-minta di kuburan habib-habib itu atau orang-orang yang dianggap saleh itu. Hakikatnya mereka sedang menanamkan ketakutan. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bertawakal, yang hanya menyandarkan kehidupannya kepada Allah Azza wa Jal, hidupnya tidak mungkin takut.
Karena dia punya Tuhan yang kaya, tinggal minta saja. Dia punya Tuhan yang mengabulkan doa, tinggal berdoa saja. Dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya, tinggal minta ampun saja. Tapi selain daripada Allah tidak bisa itu semuanya. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu tenang hidupnya. Tapi orang yang menyekutukan Allah itu penuh dengan ketakutan dalam hidupnya. Kemudian yang nomor 5, bahwa akibat syirik ini bisa menghalalkan darah dan harta. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sehingga hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah. Kemudian melaksanakan salat, menunaikan zakat. Kemudian di ujung hadis kata Rasul, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melakukan ini semuanya, maka mereka akan terjaga dariku darah dan harta mereka. Jadi selama dia mentauhidkan Allah, terjaga harta dan darahnya. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, maka tidak akan terjaga darahnya. Kemudian juga yang nomor 6, tadi sudah disebutkan di awal bahwa syirik ini bisa membatalkan amalan. Lelah letih dia bersedekah, lelah letih dia salat, lelah letih dia puasa, bahkan haji sekalipun. Kalau kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, percuma tuh ibadahnya. Jungkir balik ibadahnya itu percuma saja. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bahasa Quran itu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah letih dia bekerja, ujung-ujungnya masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Jadi ini bahaya syirik, ya, menggugurkan amalan. Kemudian yang nomor 7, lebih daripada itu, sorga diharamkan. Bayangkan, seorang muslim itu ketika beramal tidak mungkin kenyang sampai kedua kakinya menginjak sorga. Tapi orang yang menyekutukan Allah itu sampai mati, sampai kiamat dibangkitkan sekalipun, sampai kelak masuk akhirat, dia tidak akan pernah masuk sorga. Dan ini kenikmatan yang terbesar yang hilang pada diri dia. Karena tidak ada rizki yang lebih besar melebihi sorga. Dan itulah tujuan kita di dunia, mencari sorga. Tiba-tiba kemudian kita merasa amalan kita banyak gara-gara menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan padanya surga. Ini yang ke-7. Dan kalau kita lihat sekarang banyaknya khurafat di masyarakat, dan sekarang banyak nih khurafat di masyarakat itu yang menjurus kepada kesyirikan, kan? Dengan pamannya, contohnya nih, menceritakan seorang wali tertentu bahwa ketika hidupnya sang wali ini bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bahkan lebih daripada itu, bisa membentak malaikat mungkar nakir. Ada tuh Bu ya kisah-kisah tuh, seorang habib itu siapa tuh, bisa dibentak tuh mungkar nakir tuh Bu. Malaikat dibentak dia, ya. Jadi ketika meninggal itu ya betul-betul dibuat khurafat-khurafat tentang tokoh-tokoh tertentu. Akhirnya rame-ramelah orang ziarah kubur ke kuburan sang tokoh yang dikhurafatkan ini. Kemudian meminta-minta di situ, meminta rizki di situ, seolah-olah dia Tuhan selain Allah. Ini kan bahaya, Bu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Masyarakat awam ya nginggi saja. Ya, makanya ini juga tugas para tokoh, harusnya hentikan kesyirikan seperti ini. Sia-sia saja uang yang kita keluarkan untuk ziarah kubur ke sana kemari kalau kemudian dijadikan ajang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hulu ekstrim, melebih-lebihkan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Dan subhanallah, memang kesyirikan ini kan berkembang, Bu ya, dari zaman ke zaman itu. Dulu di zaman Nabi Nuh itulah awal kesyirikan. Terjadinya kesyirikan di dunia itu kan di zaman Nabi Nuh. Ketika ada keluarga Wud yang disebutkan dalam surah Nuh itu meninggal dunia.
Satu keluarga meninggal dunia. Di mana keluarga Wud itu kan tokoh besar sentralnya setelah kekosongan tidak ada nabi. Mereka belajar kepada keluarga Wud. Kemudian anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang saleh. Hud, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu kan disebutkan dalam Quran nama-namanya. Tapi setelah kemudian mereka meninggal dunia, akhirnya kemudian setan atau iblis datang kepada kaum Wud ini dan mengatakan, kenapa kalian tidak buat patung supaya mengenang kebaikan mereka? Jadi iblis itu ketika menyuruh membuat patung itu bukan untuk disembah, tidak, hanya supaya mengenang kebaikan mereka. Dan kalau terkenang kebaikan mereka itu menjadi semangat mereka untuk etos ibadah, makin semangat lagi ibadahnya. Kemudian generasi pembuat patung ini meninggal, datang generasi kedua. Iblis datang lagi kepada mereka dan mengatakan, kenapa tidak produksi banyak-banyak patung itu? Letakkan di rumah-rumah kalian, ngapain jauh-jauh ke sini hanya nengok patung? Kalau diproduksi kan enak, tidak usah jauh-jauh datang melihat patung ke sini. Kalian bisa melihat di rumah-rumah kalian. Diproduksilah banyak-banyak. Lihat bagaimana khutuwat syaitan ya, langkah demi langkah setan tuh. Setelah dibuat banyak, diproduksi, hampir tiap rumah ada patung-patung itu. Generasi ketiga tak tahu menau. Datang iblis kepada mereka lah, aku hidup di zaman bapak dan moyang kalian. Tahu enggak kalian kenapa mereka membuat patung? Ya, kata generasi ketiga enggak tahu. Maka iblis pun mengajarkan mereka membuat patung itu untuk menyembah Allah lewat mereka. Karena mereka orang saleh, dekat dengan Allah. Awalnya syirik tawassul, berakhir akhirnya Allah tidak disembah, patung pula yang disembah. Berawal dari menyembah patung, orang saleh ini berakhir apa? Di zaman Nabi Ibrahim, bulan disembah, bintang disembah, matahari disembah, Namrud disembah. Coba. Kemudian beralih lagi kepada zaman berikutnya sampai hari ini macam-macam disembah hari ini, coba. Bahkan di India itu ada orang yang nyembah ular sendok, nyembah gajah, nyembah sapi, macam-macam binatang-binatang disembah. Bahkan ada 1000 agama lebih di sana, itu berarti 1000 agama 1000 sembahan lah. Subhanallah kan gitu. Sampai akhirnya berkembang sampai hari ini. Ya, sampai hari ini tuh duit disembah, baju disembah, handphone disembah. Ya kan Bu? Dari mana kita tahu handphone disembah? Ya karena orang lebih peduli kepada handphone dibandingkan sholat. Peduli kepada handphone dibandingkan hak dan kewajiban kan itu ya. Jadi sekarang ini berkembang sesembahan. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan dirham. Celaka hamba-hamba pakaian, hamba-hamba tas, hamba-hamba mode. Itu ibu-ibu lah tuh ya kan. Coba saja itu. Sekarang ibu kalau pegang handphone itu bukan tengok makalah-makalah, YouTube ceramah, tidak. Pasti masuknya ke Tokopedia. Masuknya ke marketplace. Setiap hari itu. Ya. Jadi kadang-kadang nggak ada manfaat hidupnya. Habis di situ saja. Nah ini kan kesyirikan ini makin berkembang. Makanya Nabi SAW 14 abad yang silam sudah mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau jangan jadikan Allah sekutu. Dia sudah menciptakan kita, memberikan nikmat kepada kita, menghidupkan kita, memberikan macam-macam kepada kita. Maka ada tuntutan Allah kepada kita. Apa itu? An tuwahidullah, agar kalian mentauhidkan Allah. Itulah hak kita kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, yang pertama jauhi kesyirikan Bu. Jauhi kesyirikan, karena di masyarakat ini hari ini yang namanya syubhat syahwat itu menyambar-nyambar. Masih juga lah orang itu percaya dengan tangkal-tangkal, jimat-jimat, datang ke dukun. Itu masih ada di masyarakat itu. Dan kita bisa lihat di mana-mana kan. Belum lagi iklan dukun-dukun ini luar biasa lewat YouTube ini. Bahkan ada channelnya sendiri, bahkan ada organisasinya Bu, dukun itu. Perdunu itu apa itu? Ya. Ada itu organisasinya. Sampai terorganisir seperti itu. Sampai membuat channel khurafat-khurafat di YouTube, subhanallah. Pelawarnya itu banyak, penontonnya banyak, netizennya punya banyak di situ.
Nah ini kan sudah krisis tauhid sebenarnya di negeri kita ini. Maka kewajiban ibu yang sudah tahu tentang pentingnya tauhid, kemudian bahaya syirik, dakwahkan kepada keluarga. Ingatkan mereka seperti Luqman mengingatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Dan gambaran syirik banyak di masyarakat ya. Banyak sekali, baik itu berupa ucapan. Karena syirik itu kan ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil kan Bu. Ya, dan yang lebih bahaya itu syirik kecil. Ya, secara bahaya dunia akhirat tentu syirik besar. Maksud saya itu syirik kecil ini kadang-kadang tidak sadar gitu ya. Orang itu tahu-tahu melakukan kesyirikan tanpa sadar. Makanya ketika Ma'qil bin Yasar dia pernah bercerita, pernah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian datang kepada Nabi SAW bertanya soal kesyirikan yang ditakuti. Maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi lisyirki akhfa min dabibin namli. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Rasul, dalam kesyirikan itu ada yang lebih samar dibandingkan langkah semut, kata Nabi. Kata Rasul, ala adulluka ala syai'in, maukah kutunjukkan kepada kalian tentang sesuatu, idza qultau, kalau engkau mengucapkannya, zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu, maka akan hilang kesyirikan dari kamu baik besar ataupun kecil. Kemudian kata Rasul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tahu, dan saya meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang saya tidak tahu. Mestinya doa ini dibaca Bu setiap habis salat Bu dalam wirid. Ya ibu hafal nih, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Tetapi kalau tidak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang engkau tahu, yang kami tahu, dan aku dan kami juga meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Karena ada syirik-syirik itu yang tadi hinggap di badan kita itu seperti lebih halus dibandingkan jalan semut. Coba ibu perhatikan semut kalau dia berjalan. Ada bunyi enggak Bu? Enggak ada bunyi Bu. Semut itu hampir nyaris tak terdengar itu. Apalagi dalam riwayat itu, jalannya semut itu Bu di batu yang hitam, yang sangat licin, di kegelapan malam. Semutnya pula warna hitam. Cemana bisa nampak? Semutnya hitam, batunya hitam, di kegelapan malam, licin, langkah semut pula tak nampak. Ada kesyirikan-kesyirikan itu yang seperti itu sifatnya. Tahu-tahu nempel aja syirik itu. Contohnya riya. Ibu awal-awalnya Masya Allah datang dari rumah ke pengajian sini itu kan ikhlas-ikhlas saja karena Allah kan. Oh semangat 45 ibu datang kemari ikut pengajian di sini. Kemudian pulang ke rumah. Di jalan ketemu kawan. Dari mana Om? Ya, kan sebenarnya ibu bisa menyembunyikan kan. Itu dari sana kan itu ya. Dari sana dari mana? Dari sanalah pokoknya. Ya. Oh enggak. Ibu ingin nunjukkan bahwa ibu ini orang ngaji. Oh saya, kok enggak nampak ya pakaian saya ini? Emang dari mana? Tengok bawa tas, bawa kitab. Ya dari ngaji lah katanya. Dari ngaji. Ya, kemudian mulai ceritain kawan-kawan di ngaji. Tahu enggak tuh? Saya sendiri tuh yang enggak tidur di pengajian, yang lain tidur tuh. Diceritakan pula kawannya. Jadi kadang-kadang Bu tak sadar gitu ya. Awalnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Lo ngobrol-ngobrol jadi riak pula. Ngobrol-ngobrol jadi riak jadinya. Ngomongin orang pula di situ. Itu enggak tahu tadi saya di pengajian itu ada si Umi satu itu kok kayak gitu pakaiannya ya. Jadi kadang-kadang juga ngomentari orang. Jadi sombong. Jadi apa kan khawatir ya. Ini kan kadang-kadang ria ujuk-ujuk nih bahasa sayanya ya. Ria kagetan gitu ya. Nah ini muncul. Lah ini penyakit-penyakit seperti ini bagian daripada syirik. Walaupun syirik kecil Bu. Tetap saja dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Itu kaidahnya tuh.
Sak kecil-kecilnya syirik lebih besar dosanya dibandingkan ibu berzina, dibandingkan ibu mencuri, dibandingkan ibu membunuh. Sak kecil-kecilnya dosa syirik, apalagi dosa besar. Makanya riya ini dikhawatirkan Nabi. Nabi SAW sampai mengatakan, akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasul. Ada perkara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian. Apa itu? Syirik kecil, kata Rasul. Sahabat bertanya, apa itu? Kata Rasul, riya, katanya, sum'ah dan yang semacamnya, ya. Ini yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang kedua, kata Nabi SAW, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Kita lihat di masyarakat, Bu, pernah saya ceritakan kan, dan bisalah beritanya, namanya jejak digital itu kan nggak bisa dihapus, Bu. Bisa lihat di YouTube kan. Bagaimana ada seorang ibu membunuh anaknya, meracuni anaknya, bunuh diri berjamaah rame-rame dengan anaknya. Rupanya apa alasannya? Karena tidak sanggup untuk memberi makan mereka. Nggak mampu untuk memberi makan mereka. Faktor ekonomi, akhirnya bunuh diri. Banyak sekali itu kasus-kasus yang bahkan yang terakhir yang loncat di jembatan Barelang pun alasannya ekonomi. Ya selain alasan yang lain, tapi kebanyakan saya lihat kasus-kasus bunuh diri itu, baik yang gantung diri sampai ada di Pekanbaru itu bukan laki-laki, Bu, bukan perempuan yang gantung diri, laki-laki. Ya, padahal hidup rumah tangganya baik-baik saja. Tapi setelah katanya diinterogasi oleh pihak kepolisian, katanya apa? Bunuh dirinya apa? Karena pusing, banyak hutang. Akhirnya bunuh diri. Coba sekarang lihat tuh, ya, orang-orang yang banyak hutang, ya kalau dia karena urusan haram, judi dan lainnya, ialah wajar kan kadang-kadang mereka. Tapi juga mengakhiri hidup dengan seperti itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah itu. Ya. Tapi kenyataan seperti ini, orang yang membunuh anak, apakah karena takut makan atau karena malu anak hasil zina, itu yang banyak di Batam ini. Kita lihat bayi-bayi yang dibuang di kardus, dibuang di Solokan, di Bengkong, di mana tuh yang dibuang di tong sampah. Ya, masih mending bukan ditaruh di depan orang kaya gitu ya. Kemudian dipungut jadi anak angkat atau dikasihkan sama siapa. Ya mungkin karena malu tadi, akhirnya main buang-buang gitu saja, kayak buang sampah kan itu. Dia tidak sadar bahwa nanti pada hari kiamat bayi ini akan menuntut ibunya loh, dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa kau bunuh aku? Dia akan menghadap kepada Allah tanpa kepala. Diseret pembunuhnya. Kemudian dia akan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, tanya ibuku nih, atas dosa apa kau bunuh aku gitu. Jadi bayi-bayi ini akan datang kepada Allah itu. Jangan salah. Meminta kisasnya. Jadi semua ada pertanggungjawaban. Nah di sini Nabi SAW mengingatkan. Kenapa? Karena di zaman itu, di zaman jahiliyah itu, banyak juga orang-orang jahiliyah itu yang membunuh anak-anak mereka itu bukan hanya karena dia seorang wanita, ada juga karena takut kemiskinan dibunuh oleh mereka. Makanya Rasul mengingatkan bahwa tidak boleh seorang ayah atau ibu itu membunuh anaknya karena takut makan bersama dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit soal anak, Bu ya. Anak ini sebenarnya kalau kita paham, dia itu kan fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, di mana manusia itu diberikan keturunan. Dan keturunan itu kan nikmat yang sangat besar, Bu. Kalau ibu diberikan keturunan itu nikmat yang sangat besar. Karena banyak orang yang tidak punya anak itu kelimpungan hidupnya kan, Bu. Saya itu punya kawan itu, ya sekaligus murid lah. Itu sudah hampir 20 tahun menikah, enggak punya anak. Itu sudah banyak biaya dikeluarkan. Dia cek dokter sana, cek dokter sini, yang di Batam. Akhirnya enggak puas juga, ke Tanjung Pinang, enggak puas juga sampai ke Jakarta, Bu. Sampai akhirnya carilah herbal, sinse macam-macam. Memang Allah belum takdirkan. Sampai hari ini tak punya anak. Ya.
Padahal dia orang berada gitu. Akhirnya sudah putusan dia apa? Ngambil anak angkat. Karena sudah tidak punya anak, ambil anak angkat. Artinya bahwa ini yang gak punya anak stres pengen punya anak. Loh yang punya anak pula malah dibunuh pula, aneh kan itu. Kalau dia tidak sanggup, merasa dia tidak sanggup, padahal harusnya dia yakin yang ngasih rezeki dia dan anaknya itu Allah. Kasihkanlah sama orang-orang yang gak punya anak tuh. Kalau memang dia memang merasa tidak sanggup, kan itu lebih kecil dosanya dibandingkan dia membunuh. Makanya Islam tuh terang-terangan seperti ini. Karena anak ini kan aset, Bu. Anak ini aset kita. Berapa banyak ketika orang-orang tua yang sudah tua renta, akhirnya anaknya pun jadi dewasa, dia yang merawat orang tuanya. Dia yang merawat orang tuanya. Bahkan kalaupun orang tuanya meninggal, dia juga yang mendoakannya. Bahkan kalau seandainya masuk surga sekalipun tidak banyak amalannya, berkat istighfar anaknya di dunia diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat tuh. Jadi anak itu luar biasa gitu ya. Tetapi memang Al-Quran sendiri menyebutkan 4 kriteria soal anak itu. Pertama, terkadang Allah anugerahkan kepada orang tua seorang anak itu, anak ini menjadi kebanggaan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu terkadang menjadi perhiasan, artinya menjadi kebanggaan. Lihatlah ibu kalau di rumah kan ada piring-piring antik, kadang-kadang kan ibu punya lemari ditaruh di situ gitu ya. Ada barang-barang antik. Lah anak itu kadang-kadang diantik-antikan sama orang tuanya kan Bu. Jadi kebanggaan. Kadang-kadang kalau cerita sama kawannya itu nggak ditanya soal anaknya, dia cerita soal anaknya. Tahu nggak anak saya katanya? Nggak tanya saya katanya. Tapi kan ada orang tua itu yang nggak ditanya dicerita anaknya tuh. Kurang update anak saya loh dari Jakarta katanya. Padahal nggak ada yang nanya tuh. Alhamdulillah anak saya sudah jadi menteri katanya. Alhamdulillah anak saya. Begitu kadang-kadang orang tuh itu. Karena jadi kebanggaan anak itu. Walaupun ada yang kebanggaannya salah kaprah kan. Kebanggaan soal dunia saja. Anaknya nggak sholat tidak apa-apa, yang penting jadi PNS katanya kan. Kadang-kadang orang tua itu salah kaprah dalam kebanggaan. Atau yang kedua, anak itu jadi fitnah. Orang tuanya sudah masya Allah habis-habisan tuh. Jual sawah, jual rumah untuk nyekolahin anaknya, mondoin anaknya. Udah didik sedemikian rupa dari kecil dipanggilkan guru ngaji. Setelah kemudian dia dewasa kurang ajar sama orang tuanya. Ya itu mungkin fitnah Bu. Ibu tidak sia-sia mendidik mereka, tapi ibu dapat pahala. Ya, tapi itu kadang-kadang Allah uji kesabaran orang tua, difitnah pula dengan anaknya. Ya karena anak terkadang dijadikan fitnah oleh Allah untuk menguji kesabaran orang tuanya tuh. Atau yang ketiga lebih parah lagi Ibu, bukan fitnah saja, jadi musuh. Ya, baik musuh secara ideologi ataupun musuh secara fisik. Maksudnya secara ideologi itu kadang-kadang pendapat orang tua dibantah-bantah saja sama orang tua, sama anaknya tuh. Orang tuanya mau sedekah, jangan kata anaknya. Beli motor, aku belum punya motor katanya. Kadang-kadang sampai musuh fisik Bu, dibantainya tuh orang tua. Nauzubillah. Ya, tentu ya harapan kita yang keempat, qurratu ayun. Itulah doa yang selalu diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita bisa melihat kesimpulannya di sini, ya, anak itu aset bagi kita. Makanya kenapa tidak boleh membunuh? Karena hukum membunuh itu sendiri sudah dosa besar. Apalagi yang dibunuh anaknya, berarti kan nggak punya perasaan, nggak tega banget tuh. Kok bisa anaknya dibunuh kan? Tega banget menurut saya itu kan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada satu perkataan yang bagus sekali dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ketika beliau memberikan tafsiran jangan kau bunuh anak kalian karena takut tidak bisa ngasih makan. Kata beliau apa? Wa dzalika annahum kanu yaqtuluna auladahum. Karena mereka, maksudnya orang-orang jahiliyah di masa Rasul itu, mereka suka membunuh anak-anak mereka.
kama sawwalat lahumus syayatin, karena sebagaimana mereka sudah dikuasai setan. Jadi orang-orang yang membunuh anak itu, Bu, mereka sudah dikuasai setan. Setan udah masuk. Persis seperti kisahnya siapa? Qabil ketika membunuh Habil. Itu kan karena setan ngasih was-was tuh, bunuh aja, bunuh saja katanya. Ya, maka ini juga menjadi perhatian di dalam Islam, tidak boleh membunuh anak karena takut miskin, karena jaminan rizki itu sudah Allah tanggung. Makanya dalam Quran surah Isra ayat 31 Allah mengatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki mereka, anak-anak kalian dan juga kalian sendiri. Jadi sudah ada jaminan, nggak perlu takut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di perut bumi ini kecuali sudah ditanggung rizkinya. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, antuzaniya khalilata jari. Engkau berzina dengan tetangga, baik dengan suami atau dengan istri. Zina sendiri sebenarnya dosa yang banyak madaratnya kan. Orang berzina ini banyak madaratnya. Di antaranya orang yang berzina itu dicabut kesempurnaan iman. Imannya dicabut. Ya. Yang kedua, akan ditimpakan berbagai macam penyakit di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Rasul yang mengatakan, tidaklah sebuah fahisha, ya, menyebar di tengah-tengah manusia, maksudnya perzinahan itu menyebar tengah-tengah manusia, kata Rasul, kecuali akan ditimpakan kepada mereka berbagai macam penyakit. Bayangkan, berbagai macam penyakit yang penyakit ini belum ada di zaman Nabi. Dan kita lihat hari ini, akibat prostitusi, tempat-tempat zina, zina online, zina offline atau apa namanya kan gitu. Marak kan penyakit di mana-mana, Bu. Penyakit yang membahayakan jiwa mereka yang belum ada obatnya, penyakit AIDS, sampai sekarang belum ada obatnya. Kalaupun ditemukan obatnya, Allah kasih lagi penyakit yang lain nanti. Karena yang mereka perangi itu bukan bakteri, Bu. Yang mereka perangi itu Allah yang menciptakan bakteri AIDS itu. Masa Allah mau diperangi, gimana cara ngelawannya? Seandainya satu dokter dunia berkumpul pun menemukan obatnya, tetap Allah akan kirim lagi itu penyakit-penyakit yang lain yang lebih hebat dibandingkan AIDS. Kalau seandainya mereka mau melawan Allah. Jadi percuma mereka mencari obat ke sana kemari itu, karena bukan itu masalahnya. Kalau ingin terhenti dari semua penyakit, tinggalkan tuh, bubarkan perzinahan di mana-mana. Maka akan aman damai itu. Apalagi kemudian zinahnya ini dengan tetangga, itu dosanya lebih besar. Lebih besar sekali. Makanya lihat kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini. Apa kata Ibnul Qayyim? Fazina bil mar'ati allati laha zaujun a'zam ithman wa uqubatan minal lati la zauja laha. Berzina dengan wanita yang punya suami itu lebih besar dosanya, lebih besar hukumannya dibandingkan berzina dengan yang tidak punya suami. Apalagi dia seorang tetangga. Maka satu, intihak hormati zauj. Kita merobek kehormatan suami orang. Kalau seandainya berzina dengan istri tetangga, berarti yang berzina ini telah merobek kehormatan suami orang. Yang kedua, hurmatul jiran, menghormati merobek kehormatan tetangga itu sendiri. Jadi sudah kemudian zalim kepada pasangannya yang sah, entah suami atau istri, merobek juga hak bertetangga. Yang itu harus kita hormati karena tetangga itu punya hak. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Allah takdirkan sampai hamil, merusak nasab. Bisa merusak nasab, Bu. Ya karena apa ya? Siapa bapaknya kan gak jelas jadinya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga akan banyak menimbulkan kegaduhan. Kalau ketahuan kan bisa masalah, Bu. Akhirnya cekcok, permusuhan, bahkan bisa melakukan pembunuhan tuh, nggak terima. Betapa banyak orang yang suaminya marah ketika lihat istrinya selingkuh dengan dibantainya tuh orang yang selingkuhannya. Jadi akan banyak kerusakan di sini. Makanya walaupun zina itu secara zatnya sudah dosa besar, maka akan lebih besar lagi kalau dilakukan dengan tetangga. Maka ini Islam sangat-sangat menekan antuzania khalilata jarik. Jauhi, jangan berzina dengan wanita tetangga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kenapa Islam itu juga sangat memberikan perhatian agar orang itu jangan sampai terjerumus kepada perzinahan. Di antaranya kita disuruh menguatkan iman. Ya. Kemudian kalau wanita, ibu-ibu disuruh untuk iltizam dengan pakaian-pakaian syar'i supaya jangan suami-suami tetangga ini ngelirik ibu kan itu ya. Pakai pakaian yang syar'i. Kemudian biasakan ghaddul basar, yang menundukkan pandangan. Kemudian kalau ada masalah dengan tetangga jangan khalwat dengan suaminya, Bu. Ya, kalau nggak ada ibunya, ibu pergi. Jangan pula duduk di situ ngopi satu rumah, ya kan? Kemudian juga jauhilah majelis-majelis yang ada ikhtilatnya di situ. Ya, kemudian biasakan minta izin kepada tetangga, jangan main nyelonong aja. Mentang-mentang kalau sudah kopul, itu biasa Ustaz, itu kan sama dengan rumah saya. Itu bukan rumah kamu, itu rumah tetangga. Kan ada orang yang katanya udah biasa, anak sudah biasa masuk ke situ. Nggak bisa, itu rumah orang, harus izin, pakai salam. Kalau salam 3 kali nggak diizin, jangan masuk. Ya. Jadi hal-hal yang seperti yang sepele-sepele ini juga harus dilakukan supaya jangan memancing perzinahan tadi. Nah inilah diantara 3 dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang termasuk dosa yang paling besar. Taib, sampai di sini silakan.